Hai guys, balik lagi di channel Ngomongin Film, review film gokil tiap hari. Oke, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kisah Perseus dari seri sebelumnya Clash of the Titans. Bagi kalian yang belum nonton seri sebelumnya, klik tombol kanan di atas ya guys, supaya kalian paham keseluruhan ceritanya. Film Wrath of Titans ini menjelaskan lanjutan kisah Perseus, anak dari Zeus setelah berhasil mengalahkan Kraken menjadi batu dengan menunjukkan kepala Medusa ke mata Kraken. Film ini tayang pada tahun 2012 setelah seri pertamanya di tahun 2010. Tapi sebelum masuk ke dalam ceritanya, klik dulu tombol subscribe di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update info terus alur cerita gokil lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Lanjut dari cuplikan sebelumnya, Perseus yang berhasil membunuh Kraken tidak memilih menjadi dewa. Walaupun ia ditawarkan ayahnya Zeus, dia lebih memilih untuk menjadi nelayan biasa dan menikah dengan Io, teman seperjalanannya di seri pertama. Di sini, Io meninggal tapi tidak dijelaskan dalam video mengapa ia bisa meninggal. Mereka pun dikaruniai satu anak bernama Helios. Suatu hari, para dewa semakin melemah karena sudah semakin sedikit yang menyembah mereka. Lalu Hades kembali ingin memberontak. Penderitaan umat manusia bagaikan makanan bagi Hades. Tapi tak sekedar itu, kali ini Hades malah ingin membangkitkan ayah mereka, Kronos, untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Di sisi lain, jauh-jauh di alam bawah, Zeus, Poseidon, dan Ares, dewa perang sekaligus anak dari Zeus, pergi ke Tartarus, penjara besar dunia bawah, untuk menutup pintu gerbang kebangkitan agar Kronos tak bisa bangkit. Namun Hades yang menjaga alam bawah tak mau bekerja sama menutup gerbang tersebut. Ia merasa tertipu oleh Zeus karena selama ini ia hanya menjaga dunia bawah dan Zeus menikmati seluruh kejayaan. Hades pun tak segan langsung menyerang mereka, dan Poseidon pun terkena sambaran api panas dan langsung. Di sisi lain, kehancuran sedang melanda seluruh negeri. Para monster dilepaskan ke dunia. Kota Perseus pun diserang oleh Chimeron, singa berkepala dua yang menyemburkan api panas. Perseus pun langsung mengambil pedang pemberian Zeus yang sudah lama tak ia pakai untuk bertempur. Akhirnya, setelah pertarungan yang cukup menegangkan, Perseus berhasil membunuh Chimeron itu dengan membakarnya. Melihat hal ini, Perseus pun tak tinggal diam. Dia pergi ke gunung berhala untuk. Tiba-tiba, saat Perseus sedang berdoa untuk memanggil Zeus, Poseidon keluar dengan keadaan sekarat. Para dewa sudah pergi dan Hades dan Ares bekerja sama untuk membangkitkan Kronos melawan kemanusiaan. Zeus ditangkap dan diserap kemampuannya untuk membangkitkan Kronos. Poseidon mengatakan pada Perseus untuk mencari anaknya, Agenor, yang adalah setengah dewa juga sama seperti Perseus. Ia akan membawa Perseus ke tempat yang terjatuh, kata Poseidon. Detik-detik terakhirnya, Poseidon memberikan Perseus trisulanya untuk melawan Hades nantinya. Mendengar hal tersebut, Perseus pun lanjut pergi ke negeri Argos. Sekarang, negeri Argos dipimpin oleh Ratu Andromeda. Sampainya di markas tempur, Perseus sangat dihormati di sana karena telah membunuh Kraken. Semua menuruti perintahnya dan mengaguminya. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Agenor. Ratu bilang, Agenor tak lain hanyalah seorang pemeras dan pembohong. Sekarang ia dikurung di dalam penjara. Setelah menemui Agenor dalam penjara, Perseus memintanya untuk memberitahu lokasi tempat yang terjatuh yang disebutkan oleh Poseidon. Ternyata tempat itu dihuni oleh Hephaestus, dewa yang menempa ketiga pedang legendaris milik Zeus, Poseidon, dan Hades. Lalu, dengan menggunakan trisula Poseidon, Agenor menuntun jalan mereka untuk pergi menemui Hephaestus. Mereka sudah sampai ke pulau. Tempat itu penuh dengan jebakan dan dijaga oleh Cyclops, makhluk raksasa bermata satu. Cyclops melawan para prajurit Andromeda dan menculik Agenor, sedangkan Perseus terus berusaha untuk menjatuhkan Cyclops. Akhirnya, Perseus pun berhasil menumbangkan salah satu Cyclops dan menunjukkan trisula milik Poseidon. Melihat hal itu, Cyclops yang lebih tua mengatakan bahwa mereka adalah teman, dan ia pun langsung mengantarkan Perseus kepada dewa Hephaestus. Di sisi lain di alam bawah,
Kekuatan Zeus perlahan sudah dilahap oleh Kronos, ayah mereka, yang dulunya mereka kalahkan dengan 3 senjata legendaris. Di cuplikan ini, sudah mulai jelas kenapa Hades melakukan ini. Ternyata para dewa semakin lama semakin lemah dan menjadi tak abadi. Tak ada lagi yang menyembah mereka. Hades ingin membangkitkan ayahnya Kronos karena ia menawarkan keabadian untuk para dewa. Mereka akhirnya bertemu dengan Hephaestus. Hephaestus mengatakan bahwa Zeus pasti berada dalam jantung Tartarus, penjara bawah tanah yang tadinya sempat dibicarakan. Karena Hephaestus yang membangun penjara tersebut, tentu ia tahu jalan pintas untuk masuk ke Tartarus. Hephaestus membangun sebuah labirin untuk masuk ke sana. Tapi labirin itu tak semudah yang dibayangkan. Terdapat 100 pintu dan hanya 1 pintu yang benar-benar menuju Tartarus. Untungnya, Hephaestus memiliki peta yang sudah dirancang dan memberikannya ke Agenor. Peta itu akan berubah bentuk apabila masuk di jalan yang benar. Saat dalam perjalanan menuju labirin, salah satu prajurit berdoa kepada Ares untuk meminta perlindungan. Ares pun jadi langsung tahu di mana keberadaan mereka. Tak lama setelah itu, Ares langsung datang untuk menghalangi mereka masuk ke labirin. Semua prajurit dibantai. Perseus dan Agenor pun tak kuasa melawan Ares. Akhirnya, dengan kekuatan terakhirnya, Hephaestus menyuruh Perseus untuk masuk sementara ia bertahan selama mungkin melawan Ares. Perseus pun berhasil masuk ke dalam labirin. Sesampainya di labirin, mereka cukup bingung dengan jalan yang harus dilewati. Walaupun sudah ada peta, tapi tetap saja labirin itu bermain dengan pikiran. Andromeda hampir terjepit oleh salah satu bebatuan pintu yang sudah. Setelah itu, mereka akhirnya berpisah karena Perseus dibayangi anaknya, Helios. Ternyata itu adalah penjaga dalam labirin, monster dengan topeng seperti badak. Di sisi lain, Zeus secara tulus meminta maaf karena telah memperlakukan Hades secara tidak adil. Hades sepertinya pun menyesal terhadap perbuatannya. Tapi tiba-tiba, Ares menyerang mereka dan terjadilah pertarungan yang sangat seru. Mereka keduanya jatuh ke tebing. Perseus, Andromeda, dan Agenor pun berhasil menyelesaikan teka-teki labirin itu. Mereka telah sampai di jantung Tartarus, tempat Zeus ditangkap. Zeus tampak sudah sekarat dan seluruh rambutnya sudah menjadi putih. Lalu Perseus pun mengeluarkan seluruh tenaga untuk membebaskannya. Tapi di sini, Kronos sudah mulai bangkit dan kehancuran sudah melanda dunia bawah. Akhirnya, dengan sisa kekuatan terakhir, Hades menahan Ares dan memberikan mereka sedikit ruang untuk kabur dari ruang bawah tanah tersebut. Ares yang sedang bertempur melawan Hades mencuri garpu Hades dan melemparkannya tepat di belakang punggung Zeus sebelum mereka pergi. Akhirnya, mereka langsung berteleportasi ke markas tempur Andromeda. Zeus sudah tak punya kekuatan dan terbaring lemah di markas tempur. Ia mengatakan, untuk mengalahkan Kronos, Perseus harus menggunakan 3 senjata legendaris dan menggabungkannya menjadi satu, layaknya tombak petir yang perkasa. Itulah senjata yang menghancurkan Kronos berabad-abad yang lalu. Sekarang mereka hanya memiliki Trisula Poseidon dan garpu Hades. Perseus pun berdoa kepada Ares untuk menemuinya di Gunung Berhala untuk melakukan pertarungan terakhir. Di Gunung Berhala, Ares mencuri anak Perseus, Helios. Ia ingin Helios menyaksikan kehancuran ayahnya sendiri sama seperti Ares yang sering dihiraukan oleh Zeus. Lalu mereka pun bertarung menggunakan 3 senjata legendaris. Di sisi lain, mereka kewalahan karena tak seorang pun yang dapat menyentuh Chimeras yang sangat gesit dan lincah. Hanya bisa menggunakan meriam dan api untuk membakar mereka. Dan ternyata di tengah pertempuran, Hades yang ternyata masih hidup muncul di markas tempur dan menemui Zeus. Dia memanggil Zeus dan mengatakan bahwa ia telah memaafkannya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Hades memberikan tenaganya untuk Zeus untuk kembali hidup. Perseus sempat kewalahan melawan Ares. Ia kalah telak dan Ares terus membanting kepalanya ke dinding. Di saat Perseus sudah mulai tak bertenaga, anaknya Helios mengalihkan perhatian Ares. Disitulah Perseus memanfaatkan kesempatan tersebut dan menikamnya dari belakang. Perseus terus mengunci Ares sampai ia pun tak bisa bernafas dan kehabisan tenaga.
Lalu menggunakan tombak petir Zeus, ia pun menusukkan tombak tersebut ke Ares. Ares pun seketika menghilang menjadi debu. Setelah mendapatkan ketiga senjata legendaris itu, Perseus pun menggabungkannya menjadi tombak petir panjang dan segera pergi ke medan tempur mengalahkan Kronos. Di detik-detik terakhir menuju kehancuran, Zeus yang sudah kembali pulih dengan perkasa mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menciptakan ruang bagi Perseus. Dengan Pegasusnya, Perseus pun terbang di angkasa, masuk dalam tubuh Kronos dan menghancurkan Kronos. Zeus yang menahan beberapa serangan pun sudah tak kuat dan waktunya hampir tiba. Di detik terakhirnya, Zeus mengucapkan terima kasih kepada anaknya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Perseus. Tak ada lagi dewa dan pimpinlah umat manusia menjadi lebih baik. Zeus pun langsung menghilang menjadi debu dan meninggalkan mereka. Lalu semuanya tampak tenang dan memulihkan diri dari cedera luka saat perang. Putri Andromeda berbicara kepada Helios dan Perseus tampak menyukainya. Akhir cerita pun diakhiri dengan Perseus yang mencium Putri Andromeda dan mengajari Helios caranya memegang pedang. Oke guys, jadi ceritanya udah selesai nih. Gimana menurut kalian film ini? Seru kan? Nah, kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi film-film Yunani kuno loh. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah ya.